Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firly dari kelas 10 E4. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman bab 5 informatika, yaitu jaringan komputer dan internet. A. Jaringan lokal dan internet. Jaringan komputer yang menghubungkan komputer ada dua jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Perbedaan keduanya ada pada jangkauannya. Jaringan lokal memiliki jangkauan yang lebih terbatas dibandingkan dengan jaringan internet. Yang pertama, jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Setiap perangkat memiliki IP address yang berbeda. IP address merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan komputer. IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain. Yang kedua, ada internet. Internet sendiri merupakan kepanjangan dari interconnection networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Jaringan internet ini memungkinkan adanya pertukaran data paket atau paket switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet juga disebut jaringan area luas atau wide area network. Untuk bisa mengakses jaringan internet, biasanya perangkat apapun harus terhubung dengan salah satu Internet Service Provider atau ISP dengan menggunakan mekanisme koneksi internet tertentu. Jika jaringan lokal terhubung dengan ISP, baik secara berkabel maupun nirkabel, perangkat dalam jaringan lokal bisa mengakses internet. Yang ketiga, ada konektivitas internet. Koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang bisa berupa kabel koaksial, kabel fiber optik, maupun kabel twisted pair. Berikut ini beberapa jenis koneksi internet yang memungkinkan perangkat kalian terhubung ke dalamnya. Yang pertama, koneksi internet pada jaringan berkabel. Berikut ini beberapa konektivitas pada jaringan berkabel. Yang pertama ada dial-up PTSN, kedua ada ADSL, yang ketiga ada LAN. Selanjutnya ada konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel merupakan jaringan internet yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan satu perangkat dari perangkat lain. Berikut ini beberapa konektivitas pada jaringan nirkabel. Ada GPRS, Wi-Fi, dan akses satelit. B. Komunikasi data dengan ponsel. Salah satu penggunaan jaringan internet dalam membantu kehidupan sehari-hari ialah sebagai sarana komunikasi, baik melalui ponsel maupun melalui perangkat lainnya. Pertama, jaringan komunikasi pada ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Namun, karena makin berkembangnya teknologi, internet saat ini, komunikasi data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet antara lain sebagai berikut. A. GPRS atau General Packet Radio Service merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 kbps. Dengan kecepatan ini biasanya hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. Yang kedua ada Edge atau Enhanced Data Rate for GSM Evolution, yang dimana merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120 sampai 384 kbps. Yang ketiga ada 3G, yang dimana merupakan jaringan internet GPRS versi 3 yang menggunakan protokol transfer data United Mobile Telecommunication Technology sehingga menampilkan kecepatan antara 384 kbps sampai 2 mbps. Generasi berikutnya ialah HSPA atau High Speed Packet Access yang dikenal dengan nama 3,5G dan memiliki kecepatan 600 kbps sampai 10 mbps. Adapun HDSPA atau High Speed Downlink Packet Access atau dikenal dengan nama H+ pada layar HP kita memiliki kecepatan yang stabil pada kisaran 7,2 mbps. Dan yang terakhir ada 4G atau LTE atau dengan nama lain Long Term Evolution, merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 mbps. Saat ini hampir sebagian ponsel di pasar sudah mendukung jaringan 4G LTE. Kedua, komunikasi data dengan ponsel. Ponsel atau handphone atau HP merupakan sebuah perangkat yang bekerja layaknya sebuah komputer karena bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal maupun jaringan internet.
Ada beberapa jenis koneksi jaringan pada perangkat ponsel yang digunakan untuk komunikasi data. Sebagian besar koneksi tersebut lebih banyak menggunakan media tanpa kabel, yaitu antara lain koneksi dengan kabel data, koneksi dengan Bluetooth, dan koneksi dengan Wi-Fi. Koneksi dengan kabel. Koneksi dengan kabel pada ponsel biasanya dilakukan menggunakan data kabel. Penggunaannya lebih banyak untuk menghubungkan ponsel dan perangkat komputer atau perangkat lainnya yang memiliki port USB. Karena menggunakan kabel, jangkauan koneksi ini sangat terbatas sesuai dengan panjang kabel data yang kalian miliki. Yang kedua, koneksi dengan Bluetooth. Koneksi dengan Bluetooth adalah komunikasi data tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang beroperasi pada frekuensi 2,2.45. Bluetooth memungkinkan pengguna perangkat seperti ponsel, printer, mouse, keyboard, dan perangkat lainnya. Perangkat lainnya bisa terkoneksi tanpa kabel dengan jangkauan sekitar 1 meter. Yang terakhir, ada koneksi dengan Wi-Fi. Koneksi data dengan jaringan tanpa kabel menggunakan teknologi Wi-Fi merupakan jenis koneksi yang banyak digemari. Alasan utamanya ialah karena bandwidth-nya yang besar dan hemat energi baterai. Kapasitas bandwidth maksimum sangat bergantung pada jarak dan data rate dari perangkat akses point. Kekurangannya ialah jangkauan yang tidak jauh, maksimum 100 meter, tetapi dengan bandwidth yang minimum. Yang terakhir, proteksi data saat berinternet. Ketika akan membuka sebuah situs web, kemudian melakukan login ke dalam situs web tersebut dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi, apakah kalian tahu bahwa data yang dimasukkan aman dan tidak mungkin bisa diketahui orang lain? Untuk memastikan ini, kalian harus paham bahwa situs web yang kalian kunjungi itu aman atau tidak. Cara paling mudah untuk mengetahui situs web yang dikunjungi itu aman karena melakukan proteksi pada data yang diinput ialah dengan melihat di alamatnya apakah didahului dengan HTTPS dan ada icon seperti kunci di sebelah alamat situs web. Sekian rangkuman bab 5 saya di informatika ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.